سيدنا الشيخ ولنا المطلوب مجلس الشيخ وأصوله وفروعه وجميع المشايخ وأصدقائه وتلاميذه وجميع مشايخنا في الدين بأن الله يعطي درجات في الجنة ويرفعنا ونسأل بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن صلنا وأسألنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله له الشافي الرحمة والمغفرة ويسقيه الجنة رحمة الله والرضوان عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا
الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, dan seluruh jamaah salat subuh, dilanjut dengan pengajian. Baik kaum bapak maupun kaum ibu yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini. Yang pertama kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita. Kita pun juga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini bersama saudara-saudara kita, bersama guru-guru kita, bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali yang pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 4 daripada bulan Rabiul Awal. Di samping kita diingatkan dengan peristiwa agung, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di tanggal 12 Rabiul Awal, yang kemudian hal ini menjadi sebuah tradisi terutama di masyarakat Indonesia untuk mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula bahwa di bulan Rabiul Awal ini kita juga diingatkan dengan wafatnya guru kita Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Ayahanda Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar beserta istri beliau, atau saya punya ibu, wafat di tanggal 6 Rabiul Awal, berarti 2 hari lagi. 4 hari berikutnya disusul oleh guru kita Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar, tepatnya di tanggal 10 Rabiul Awal, yang pada tahun ini jatuh di hari Sabtu. Dan di tanggal 10 Rabiul Awal itulah guru kita telah genap 4 tahun meninggalkan kita. Dan itu tidak terasa, rasanya baru kemarin duduk bersama kita, rasanya baru kemarin beliau mengajarkan kita, rasanya baru kemarin kita berjumpa, dan ternyata sudah 4 tahun meninggalkan kita. Mudah-mudahan yang hadir semua guru-guru kita yang masih sehat, senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Wabil khusus guru kita Al-Maghfurlah Abuya Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar yang telah sebentar lagi 4 tahun meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah angkat dan muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan nanti sebelum kita tutup dengan membaca doa, kita baca zikir tahlil terkhusus untuk guru kita. Para jamaah sekalian
Kita lanjut pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dan dari Iyad bin Himar, semoga meridai oleh Allah daripadanya. Qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ahlul jannati thalathah, penghuni surga itu ada 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsitun muwaffaqun. Yang pertama adalah as-sultan, para penguasa. Muqsitun ay adilun, ay adlun, artinya adil. Muwaffaq, ya, dan juga ya, cermat. Para jamaah sekalian, ya, untuk menjadi penguasa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, bahwa seorang penguasa atau pemimpin daripada negeri ini, baik pada tingkatan yang paling rendah yaitu RT, ya, terutama pada tingkatan yang tertinggi yaitu presiden. Maka yang pertama adalah seorang pemimpin, dia kudu ya, menjunjung rasa keadilan. Dan adil di sini jangan dipahami seperti halnya orang belah semangka, ya, dibagi 2, artinya 50-50. Adil yang dimaksud di sini adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi konsep adil itu adalah serahkan segala urusannya dengan ahlinya, serahkan segala urusan ya sesuai bidangnya masing-masing. Kita ingin bangun rumah, ya, siapa orang yang bisa bangun rumah, yang bisa mewujudkan ya rumah kita? Maka ya kita bisa berkomunikasi dengan arsitek, teknik sipil ataupun tukang. Baru kemudian jadi apa? Jadi rumah. Mobil kita rusak, ya, motor kita rusak, kemana dibenerin? Bawa ke bengkel. Kepala kita pusing, darah kita naik, ya, gula darah kita nggak stabil, nggak bisa tidur, datang ke rumah sakit, datang ke klinik, datang ke puskesmas, temui dokter. Ada masalah agama, masalah rumah tangga, masalah pernikahan, ingin minta nasihat, datang ya ke tokoh-tokoh agama, para ulama, para asatidz dan lain sebagainya. Sehingga para jamaah sekalian, begitulah ya dalam hidup, ya, terutama seorang pemimpin ya, harus bisa menjunjung rasa keadilan, di mana pemimpin harus bisa menempatkan the right man on the right job, ya, menempatkan posisi yang tepat seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan. Harus memiliki pengetahuan. Bagaimana ia memimpin negeri ini kalau dirinya saja bodoh? Bagaimana ia memimpin negeri ini jika yang dia hadapi adalah orang-orang apa? Ya, orang-orang pintar. Karena dia khawatirkan nanti bukannya ia memimpin tapi malah dipimpin. Ya. Nah, ini berbahaya, berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin dia kudu sehat pendengarannya, sehat penglihatannya.
sehat pembicaraannya, artinya tubuhnya, fisiknya tidak cacat. Ya, terutama ya pada panca indera yang penting. Panca indera yang penting. Ya, melihat pentingnya, penting supaya dia bisa tahu, supaya ketika tanda tangan nggak dibohongin, kan begitu. Ya, Bapak Presiden tolong tanda tangan. Ya, ini undang-undang. Gua kagak taunya isinya ya jual negara, jual apa? Jual negara. Penglihatan, pendengaran juga sama. Ya, bagaimana nanti supaya komunikasinya apa? Ya mudah, kan begitu. Begitu juga ya, dia bisa bicara, ya bisa bicara. Termasuk juga anggota fisik penting apa? Tangan, buat tanda tangan, kan begitu. Nah, seyogianya seorang pemimpin ya harus ya sehat badannya, sehat jasmaninya, dan juga sehat apa? Ya sehat rohaninya. Ya, apalagi yang dipimpin adalah orang-orang sehat gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa seorang pemimpin harus punya keberanian dan kepedulian untuk melindungi ya wilayah, untuk melindungi apa? Ya wilayah. Ya, jadi kira-kira ini pemimpin ya bakal jual negara atau kebalikannya. Ya, kalau jual negara ya jangan apa? Ya jangan dipimpin, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, wa rajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin. Dan seseorang yang menyayangi ya dengan hatinya yang lembut bagi semua orang, terutama para kerabat dan juga sesama apa? Ya sesama muslim. Makanya para jamaah sekalian, ada ayat-ayat yang bergandeng, dan ini menandakan bahwa hubungan tersebut tidak bisa dipisahkan. Ya, contohnya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah olehmus shalat dan tunaikan apa? Zakat. Ini kan nggak bisa dipisahkan. Mana yang penting ya? Dua-duanya penting. Ya, salat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Ayat tentang haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah olehmu haji dan juga umrah. Apa hukum melaksanakan umrah? Hukum melaksanakan umrah adalah wajib. Umrah yang bergandeng dengan apa? Dengan haji, itu hukumnya wajib. Ya, tinggal nanti tahap pelaksanaannya. Ya, jika haji duluan kemudian umrah, ini yang disebut apa? Haji ifrad. Nah, jika umrah duluan kemudian baru haji, ini disebut haji apa? Haji tamattu. Ya, jika haji yang dilakukan bersamaan dengan umrah namanya haji apa? Haji qiran, gitu ya. Nah, ini yang kalau yang qiran ini ya biasanya ya para petinggi negara yang melaksanakan. Ya, kalau kita waktu kita masih panjang. Kalau kita nyampe duluan ke Madinah duluan, ya umumnya kita ngambil haji apa? Haji tamattu. Karena dari mulai umroh sampai hajinya apa? Lama. Kalau kita ngambil ifrad, nah, itu bisa-bisa sebulan pakai apa tuh? Pakai kain ihram. Ya, ini bisa apa tuh? Bisa kondor, bisa apa? Ya, bisa kondor. Kalau yang gelombang 2 ya bisa menggunakan haji ifrad. Ya, dia pakai kain ihram 1 minggu atau 2 minggu. Ya, masih mending lah. Tapi kalau haji qiran biasanya para petinggi negara, di mana waktunya sangat-sangat terbatas. Nyampe udah deket apa? Udah deket mau wukuf. Nyampe sudah dikit lagi mau wukuf. Ya, sedangkan di tanah suci waktunya nggak lama.
paling cuma 5 hari, paling cuma 6 hari atau seminggu. Karena kalau lama-lama ya khawatir ada persoalan di negerinya. Nah ini haji apa? Ya haji qiran ya, biasanya seperti itu. Nah para jamaah sekalian, ya ini nggak bisa dipisahkan. Seperti halnya dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ada perintah di sana untuk beriman kepada Allah. Ada perintah juga untuk berbuat baik kepada kedua orang, orang tua. Makanya para jamaah sekalian, ada etika. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki, kemudian kita ingin berbagi kepada orang lain, yaitu etikanya ya agak longgar. Boleh umpamanya kita minta tolongnya anterin ini ada nama-namanya. Ya, umpamanya sebelum bulan Ramadan kita ingin berbagi, atau sebelum bulan apa? Iya, bulan sebelum Lebaran ya. Mumpung di Ramadan kita banyakin sedekah, kita ingin berbagi. Kita catatin nama-namanya itu. Ya, kita bilang sama orang yang bantuin kita, tolong anterin ke rumah Haji Anu, ke rumah Bu Haji Anu. Tapi para jamaah sekalian, etika kepada orang tua seyogianya tidak dititip. Seyogianya kita yang datang, seyogianya kita yang nganterin langsung. Kalau orang lain kita titip nggak jadi soal. Ya, tapi buat orang tua seyogianya sepantasnya diri kita ini yang nganterin langsung, sambil kita silaturahmi kepada kedua orang tua ya. Termasuk juga para jamaah sekalian, ya kita punya guru. Kita punya guru. Nah, jadi etikanya kita pengen nganterin, kalau bisa mah kita yang nganterin langsung sambil silaturahmi. Nah, ini juga termasuk para jamaah sekalian etika ngundang. Etika ngundang. Ya, kalau seandainya kita ngundang sama guru kita, ya itu kalau bisa datang, kalau bisa datang. Ya, atau kalau seandainya nggak bisa, ya paling tidak kita telepon lah. Berarti kita telepon. Ya ada undangan yang nyampe ya ke rumah gitu. Ya nyampe ke rumah, dan itu kejadian itu sering itu. Ya, datang ke rumah. Pernah kemudian saya hubungi panitia, undangan sudah saya terima. Ya, tapi kebetulan di tanggal tersebut saya punya 2 acara. Berarti dengan undangan ini saya punya 3 acara. Dan saya hanya punya waktu kosong di pagi hari, paling pagi jam 8 saya akan hadir. Pak Ustaz, jangan pagi-pagi datangnya. Jangan pagi-pagi. Ya, Pak Ustaz sudah kita agendakan pembacaan doa nanti di akhir, justru saya kagak bisa datang di akhir. Saya bisanya pagi. Ngotot panitia. Ya sudah, kalau begitu saya izin tidak bisa datang. Datang surat yang kedua di tahun berikutnya, ya nggak ketemu, panitia juga nggak ketemu, tiba-tiba surat nyampe aja. Wah iya, tahun lalu saya nggak bisa datang, katanya di akhir. Saya lihat zuhur jam berapa? Zuhur jam 12, ada acara dulu di tempat lain. Datang jam 11:30. Rupanya acaranya udah selesai. Udah selesai. Ya, saya tanya lah, kok ini kenapa cepat selesainya? Bukannya ada 2 penceramah? Iya Pak Ustadz, dua-duanya nggak datang. Pak Ustadz kenapa lambat? Coba kalau Pak Ustadz datang lebih awal, Pak Ustadz bisa naik. Saya tanya panitia, ada nggak yang nemuin saya? Nggak ada Pak Ustadz. Berani-beraninya pakai ngatur saya. Saya bilang gitu. Udah panitia kagak datang.
Ya, tiba-tiba suratnya nyampe. Saya nyampe setengah 12, saya disalahin. Ya, saya apa? Ya, disalahin. Makanya saya bilang, ya panitia komunikasilah, ya by WA atau telepon, apalagi kalau bisa datang, kalaupun nggak bisa minimal berkabar, minimal apa? Nggak tiba-tiba surat sampai seujug-ujug kita kagak datang disalahin, kita datang disalahin. Termasuk juga para jamaah sekalian yang kadang saya ingetin, ya saya bilang kalau ngasih hadiah buat guru, kita mengundang guru kita, jangan dianggap ini sebagai DP, jangan dianggap sebagai apa DP. Ini murni adalah hadiah. Ya, buat guru kita kasih tentengan, itu jangan dianggap sebagai DP. Ini kadang-kadang ada, wah guru kita baru datang padahal udah di DP-in, udah apa? Di DP-in. Hati-hati begitu. Ya padahal itu adalah hadiah. Beda umpamanya. Ya ada Pak Ustaz, saya pengen undang ini. Wah kalau undang saya mah kudu DP dulu ini. Emang berapa DP-nya Pak Ustaz? Minimal 5 juta. Nah itu baru DP itu karena dia yang minta. Dia yang apa? Dia yang minta. Nah ini kagak minta kagak apa, tiba-tiba dikasih dan dianggap itu sebagai DP. Iya kalau guru kita lagi sehat lah, kalau sakit. Ya kalau apa? Kalau sakit, nah itu jangan ada bahasa DP kecuali emang ustadznya yang minta. Tapi ajaran dari guru-guru kita ya, bahwa itu nggak bagus yang begitu itu pakai minta-minta DP. Jika ada seorang ustadz yang minta DP atau menghargakan dirinya, dan ini pernah disampaikan oleh guru kita Abu ya, kalau manggil saya mah paling enggak 10 juta, maka harga dirimu hanya 10 juta. Padahal harga diri kita di hadapan Allah sangat-sangat besar. Ya kecil kalau hanya 10 apa? Ya 10 juta. Ya tapi juga jadi murid ya jangan kebangetan juga. Ya Pak Ustaz, tuh lihat itu Kiai Anu udah ngajar 30 tahun, motornya masih doyok-doyok juga. Wah itu zuhud. Saya bilang itu bukan zuhud, itu muridnya kurang ajar. Muridnya apa? Udah tahu ya apa gurunya ya bawa motor udah doyok buat gitu kan ya. 30 tahun ngajar istiqomah, 30 tahun ngajar apa? Istiqomah. Emang murid kagak bisa apa patungan? Kagak bisa apa? Patungan ya. Nah, seperti itu biar supaya kita menghargai apa? Guru kita. Ada dari mana-mana. Kita mengundang dari mana-mana. Kemudian kita punya guru, jangan lupakan sahibul wilayah. Ya, jangan lupakan kita punya guru. Dan itu selalu saya ingat itu. Pernah ada yang mengundang seorang tokoh, seorang tokoh. Termasuk saya juga, diundang. Wah, karena jalanan padat pakai motor saja biar supaya apa? Biar supaya bisa nerobos mana yang datang tokoh. Diundang ada guru sepuh lainnya dan itu guru saya. Saya tanya, guru datang kemarin naik apa? Naik motor. Ya. Ada yang nganterin, panitia yang jemput. Begitu acara selesai, tidak ada satu panitia pun saya dianggurin. Guru yang lebih senior dan itu juga guru saya juga dianggurin. Saya tanya, lah guru yang jemput guru tadi mana? Tahu katanya mana ini? Gini saya, ya Allah, kita nasib berdua apa? Iya, hanya dijemput, pulangnya kagak apa? Agak diantarin dan sendal hilang pula. Sendal apa? Hilang pula ya Allah. Padahal para jamaah sekalian kita bisa ngaji karena ada guru kita yang setiap saat ngajarin kita. Yang dari mana-mana tabarukan itu hal yang bagus. Ya, tapi ingat-ingat yang ngajarin ngaji kita, bisa sholat kita bukan mereka yang hanya sekali datang. Ya, tapi mereka yang terus-terusan istiqomah ngajarin kita. Mana yang harus dihormati? Semuanya kudu dihormati. Yang baru datang tamu kita tabarukan ya hormati. Yang guru kita jangan sampai lupa.
Nah ini kadang-kadang kagak itu. Yang dari luar mah di apa? Ya dihormati, yang dari dalam ditinggal. Ini jangan. Makanya sama termasuk ziarah, ya ziarah. Ya, saya punya program bersama santri itu, yaitu ziarah ulama Betawi. Saya namanya ziarah ulama apa? Ulama Betawi. Ziarah ini muncul ketika saat itu ya ada beberapa jamaah, beberapa santri yang rupanya dia ziarah kemana aja sampai. Ada jamaah, Pak Ustadz mohon doanya besok saya mau berangkat. Oh, mana? Banyak dah, paling keliling Jawa. Keliling apa? Keliling Jawa. Saya tanya kemana saja disebutin, sini. Ya. Terus saya tanya lagi kemarin waktu ziarah ke makam Kiai Nur Ali nggak Pak Ustadz. Waduh, yang jauh dikejar, yang deket apa? Yang deket ditinggal. Nah itu jangan. Nah, kemudian baru saya susun dan sama Abuya saya diskusi. Ya ini kira-kira yang akan kita datangi ada yang kurang nggak atau ada yang perlu ya dikoreksi, terutama ya ini adalah yang masih punya sambungannya dengan Al-Mahfulah Kiai Nur Ali, baik itu guru-gurunya Kiai Nur Ali ya maupun sahabat-sahabat seperjuangan ya. Supaya apa? Supaya sebelum engkau jauh ya, pergi jauh jangan lupa sama yang dekat, jangan lupa sama yang dekat. Yang jauh engkau kejar, yang dekat engkau apa? Engkau tinggal. Nah ini ya. Begitu juga para jamaah sekalian, ketika kita berbuat baik, jangan lupa berbuat baik dengan kerabat, dengan yang dekat. Yang jauh dikejar, yang dekat apa? Diabaikan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa afifun muta'affif dzu'iyalin. Orang-orang yang memelihara dirinya, orang-orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta dan ia pun rajin sedekah. Rajin apa? Rajin sedekah. Makanya jangan bangga kalau ada orang yang masih apa? Masih ngemis. Justru harusnya bersedih. Ada jamaah yang cerita, Pak Ustadz, ya saya mah setiap bulan Ramadan langganan zakat sama Haji Anu, sama Haji apa? Haji Anu. Kalau saya kagak dikasih marah saya mah. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu gitu ya. Saya bilang harusnya apa? Sedih. Ini mah bangga. Jadi mustahik zakat apa? Ya bangga. Jika tahun ini kita menjadi mustahik zakat, mintalah kepada Allah mudah-mudahan tahun depan kita yang menjadi muzaki, kita yang memberikan apa? Zakat. Kita yang ngasih tangan di atas lebih baik daripada tangan apa? Ya tangan di bawah. Makanya kenapa bantuan-bantuan dari Arab itu banyak. Ya, karena di Arab itu banyak orang-orang mapan. Ya, saking mapannya mereka bingung ini bantuan mau dikirim kemana. Ya, di Arab orang-orang yang susah sudah tercover sampai kelebihan dioperlah keluar apa? Keluar negeri. Ya, kalau di kita ya, orang-orang yang mapan kadang mengaku dirinya enggak apa? Enggak mapan. Ya, orang orang mampu ngakunya susah. Nah, ini jangan apa? Ya, jangan sampai seperti itu ya. Artinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdoalah kita kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keluasan apa? Ya rezeki, dan berbagilah. Karena para jamaah sekalian ketika nanti kita sudah berpindah alam, ketika para ruh ditanya apa yang kamu rindukan, ya Allah kenapa engkau wafatkan kami lebih cepat, berikan kami ya waktu yang sedikit lebih banyak, maka kami akan melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang dirindukan oleh mereka yang sudah wafat? Bukannya sholat, bukannya zakat, ya bukannya sholat, bukannya puasa, tetapi sedekah. Karena kan kalau seandainya sholat ketika orangnya wafat selesai sudah. Ya, kalau ngaji orangnya wafat selesai sudah, dia udah nggak bisa ngaji lagi. Kenapa? Orang udah wafat.
Tapi jika sedekah, ketika sedekah kemudian ia keluarkan, jadilah kemudian bangunan masjid, orangnya sudah wafat, masjidnya masih apa? Masih terus-terusan dipakai, maka selama itulah jariah terus apa? Ya, mengalir pahalanya kepada orang yang bersedekah, ya. Makanya diberikan kalau saat rezeki, bersedekahlah. Nah, 3 inilah yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya salah satunya, sehingga nantinya di hari kiamat nanti kita tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Dan sebelum kita baca doa, kita baca zikir tahlil. Kita kirimkan untuk guru-guru kita, terkhusus yang di bulan Rabiul Awal ini dihaulkan. Ya, tapi kalau pelaksanaan haulnya bareng bersamaan dengan haul al-mahfulah, ya, wal mujad bisa billah asy-syekh Haji Rahdi untuk pelaksanaan acaranya. Ya, tapi untuk tanggal wafatnya di tanggal 10 Rabiul Awal. Ada hadhihi niyyah wa ala qudratis salihah. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahu wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahu wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lahu wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Alladzi rifa'na mannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
Bismillahirrahmanirrahim.